Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Ya, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kami kembali hadir untuk Anda untuk menghadirkan siaran langsung pelaksanaan puncak peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan yang dilaksanakan di Walo Green Hall Teluk Dalam. Dan pada pelaksanaan Hari Anak Nasional ini tentunya bekerjasama dengan Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, seperti yang Anda saksikan saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan puncak peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan pada hari ini 26 Juli 2023. Dapat Anda saksikan bahwa di belakang kami saat ini sudah hadir beberapa peserta dan juga beberapa undangan yang tampak di sini sudah memenuhi Walo Green Hall Teluk Dalam di siang hari ini. Dan adapun undangan yang tampak sudah hadir di kesempatan siang hari ini, Bupati Nia Selatan yang didampingi oleh Nyonya TP PKK Kabupaten Nia Selatan, kemudian juga ada Wakil Bupati Nia Selatan yang juga didampingi oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Nia Selatan, kemudian juga dari unsur Forkopimda Kabupaten Nia Selatan lainnya. Di sini ada tampak mewakili dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nia Selatan, kemudian juga para kepala dinas, OPD, dan juga pimpinan lembaga dan instansi terkait yang tentunya turut untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Nia Selatan. Dan seperti kita ketahui bersama pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan bahwa pelaksanaan peringatan Nia Selatan tahun 2023 yang dilaksanakan di Walo Green Teluk Dalam pada siang hari ini, di antaranya ada tari penyambutan oleh Forum Anak Eho Orahili Kecamatan Panayama. Kemudian nantinya ada kata pembukaan sekaligus laporan dari Ketua Panitia oleh Ibu Swasti Elizabeth Duha, Escape Nurse MKM. Kemudian juga ada pidato yang akan disampaikan oleh Ida Angel yang mewakili Forum Anak Desa Orahili atau maksud kami Eho Orahili Panayama. Kemudian juga ada Hoho Cilik dari Kecamatan Maniamele. Kemudian kata sambutan mewakili dari Kejaksaan Negeri Nia Selatan atau Kanit PPA Polres Nia Selatan. Selanjutnya ada puisi yang akan disampaikan oleh Jolen Kiresya Dahi dari SD Swasta Harapan Nias. Kemudian ada arahan dan bimbingan tentunya dari Bupati Nia Selatan. Dan ada juga tari kreasi budaya yang akan dihadirkan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Dan pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti pelaksanaan puncak peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tanggal 25 sampai 26 Juli 2023 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, langsung dari Walo Green Hall Teluk Dalam. Puisi oleh Jolen Kiresya Dahi, Jingle 2P oleh Forum Anak Nia Selatan,
Arahan dan bimbingan oleh Bapak Bupati Nias Selatan. Kami kreasi budaya oleh SMK Negeri 1 Donggala. Tepuk hak dasar Senyum anak ya. oleh Forum Anak Nias Selatan. Jangan menakutkan, senyum. Sebelum kalian menari, sebelum kalian menari udah harus senyum. Gitu kalian. Jadi biar enak ditengok. Kalau cemburut kalian mana enak ditengok cemburut. Harus senyum. Acara ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Ayo selfie kita. acara pertama kata pengantar oleh pembawa acara kita anggap sudah selesai. Sekarang kita masuk pada acara yang kedua, Nah itu yaitu senyum. menyanyikan lagu Oh lagu Indonesia dulu ini. Indonesia Raya. Para hadirin kami mohon Pelatih saja. Matikan mikrofon, dia ngomong udah hidup dia. Oh iya. Kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu doa yang dibawakan oleh Suster Bernadette SCMM. Kepada Ibu dipersilakan. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk berdoa menurut keyakinan saya, Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, limpah syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh mengantar kami ke tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Hari ini kami berkumpul bersama untuk merayakan Hari Anak Nasional. Kami mohon berkat-Mu untuk acara ini agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami juga berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Nia Selatan ini. Semoga Engkau selalu memberkati mereka dan mendampingi setiap langkah hidup mereka. Dan semoga kami sebagai orang tua dan pendidik bukan saja hadir untuk mendidik mereka, tapi lebih dari itu, kami memberi seluruh cinta dan perhatian kami kepada mereka. Waktu dan kesempatan yang berharga ini kami serahkan kepadamu. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tarian penyambutan oleh Forum Anak Desa Eho Orahili, Kecamatan Vanayama. Kepada teman-teman dari Forum Anak Desa Eho Orahili, kami persilahkan. Masih dalam rangkaian pelaksanaan puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 Kabupaten Nia Selatan, di mana saat ini sedang berlangsung tari penyambutan yang disampaikan atau juga dilakukan oleh adik-adik dari Forum Anak Desa Eho Orahili, Kecamatan Vanayama, yang tampak di siang hari ini menghadap ke arah dari para tamu atau undangan yang sudah hadir pada pelaksanaan acara hari ini. Dan tentunya juga para penari seperti biasa tentunya menggunakan aksesori-aksesori atau juga seragam khas Nia Selatan. Dan dalam tari penyambutan ini juga tentunya menjadi awal dari pelaksanaan acara pada peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tahun 2023 ini. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan dari pembawa acara bahwa adik-adik yang tergabung di dalam Forum Anak Desa Eho Orahili ini diasuh oleh Kepala Desa Orahili
Dan tentunya ini merupakan salah satu bentuk kreasi atau juga bagaimana mendorong dan mendukung anak-anak yang ada di desa untuk berkarya terhadap hal-hal yang positif sesuai dengan tema yang juga diangkat pada tahun ini, yaitu Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Nah, selain tari penyambutan, tari yang dihadirkan oleh Forum Anak Desa Emo Orali ini juga merupakan tari gabungan dengan kreasi-kreasi gerakan yang tidak hanya mengangkat budaya Nia Selatan, tapi juga beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dan tentunya pendengar, untuk Anda kembali lagi kami sampaikan bahwa acara ini dapat Anda dengarkan melalui FM 93,1 MHz, atau juga jika Anda ingin melihat secara visual dapat Anda saksikan melalui akun Facebook dan juga YouTube RRI Nia Selatan. Ya, ini merupakan tari penyambutan yang termasuk tari kreasi dari Forum Anak Desa Orahili yang tampak sangat menghibur seluruh peserta atau juga seluruh hadirin yang hadir pada acara di siang hari ini, yang dihadiri oleh sejumlah anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Nia Selatan, khususnya dari Teluk Dalam dan juga desa terdekat seperti dari Eho Orahili. Kemudian juga nantinya ada anak-anak dari Kecamatan Mandiabele juga akan turut meramaikan perayaan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tahun 2023 ini. Jadi suasana di kesempatan siang hari ini sangat ramai sekali, kemudian juga sangat ceria, dan tentunya harapan bersama ini bisa menginspirasi anak-anak yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Dan usai tari penyambutan ini pendengar, tentunya nanti kita juga akan mendengarkan kata pembukaan sekaligus laporan dari Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti Elizabeth Duha, Escape Nurse MKM. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tahun 2023. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Nia Selatan beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Nia Selatan beserta Ibu, Bapak Kajari Nia Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bunda Paut sekaligus Ibu Ketua PKK Kabupaten Nia Selatan, yang terhormat Ibu Ketua DWP Nia Selatan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Staf Ahli Bupati Kabupaten Nia Selatan, Bapak Sekretaris Daerah dan Ibu, yang kami hormati para asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Nia Selatan, Bapak Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Nia Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Nia Selatan, dan tidak lupa pula kami sapa mitra kerja kami, Bapak Manajer WVI dan jajarannya,
dari manajer LOB dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, serta pengusaha dan sponsor yang terlibat di peringatan Hari Anak Nasional Nia Selatan ke-39 tahun 2023. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua Organisasi IBI, PPNI, para Ketua DPK PPNI Nia Selatan, dan juga Ketua IDI Nia Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nia Selatan, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Nia Selatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendamping anak, orang tua. Yang saya hormati juga Kepala Desa Walo dan seluruh warga. Yang saya cintai, anak-anak kami dari Fansel, Forum Anak Nia Selatan dan jajarannya. Dan yang saya kasihi dan saya cintai seluruh anak-anak Nia Selatan yang boleh hadir pada hari ini. Serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Sambut salam saya dalam bahasa daerah Nias kita. Ya ahohu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Pada hari ini kita sedang melaksanakan tanda penghormatan terhadap amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Hari Anak Nasional adalah peringatan ke-39. Mengutip dari Pedoman Hari Anak tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, tema Hari Anak Nasional 2023 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hari Anak tahun 2023 ini memiliki subtema yaitu cerdas bermedia sosial menuju generasi emas dan bebas stunting dengan terpenuhinya gizi yang baik kepada anak-anak. Mewujudkan Indonesia layak anak pada tahun 2030 dan Indonesia menuju generasi emas tahun 2045, yaitu anak-anak terhindar dari perkawinan, pekerja anak, dan kekerasan terhadap anak. Dare to Lead and Speak Up, anak pelopor dan pelapor, membangun kepedulian dan kesadaran anak Indonesia agar berani memperjuangkan dan menyuarakan hak-haknya. Nabaliheda ono harato sebua, artinya anak adalah harta yang sangat berharga, melebihi emas dan perak. Maka kami dari Dinas P2 KBP 3A bergerak dalam kegiatan pengasuhan layak untuk anak Indonesia, mewujudkan pola asuh yang layak pada tumbuh kembang anak, dan untuk mengupayakan pencegahan anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dan bebas stunting, tentunya dengan terpenuhinya gizi yang baik kepada anak-anak. Maka mari kita wujudkan lingkungan yang aman untuk anak, membangun kepedulian dan kesadaran orang tua, pengasuh, guru, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya memenuhi hak dan mewujudkan perlindungan anak. Selain itu, Hari Anak Nasional ke-39 ini memakai tagline berani karena peduli.
Makna dari tagline tersebut adalah anak menjadi agen perubahan dalam menyuarakan hak-haknya. Adapun makna dari bentuk memiliki impian, cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu didukung dan dilindungi agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Warna merah dan putih melambangkan kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk tetap kreatif dan bersemangat, tetap saling mendukung dalam melewati masa sulit. Garis berwarna abu-abu melambangkan meski situasi endemi COVID-19 membawa perubahan pola hidup pada anak-anak, tapi semua pihak tetap mengupayakan anak terpenuhi hak-haknya, bergembira dan penuh kreativitas di bawah naungan perlindungan keluarga. Dalam kesempatan ini, saya sebagai ketua panitia akan menyampaikan laporan singkat mengenai kegiatan yang telah kita laksanakan dalam memperingati Hari Anak Nasional di Kabupaten Nias Selatan. Adapun rangkaian acara yang telah dilaksanakan sebelum puncak peringatan Hari Anak Nasional adalah 1. Lomba puzzle yang diikuti oleh anak PAUD, lomba bakiak yang diikuti oleh anak PAUD, dan lomba pidato yang diikuti oleh anak SMU dan SMK, lomba puisi yang diikuti oleh anak SD, lomba tarik kreasi oleh anak Fansel dan anak forum kecamatan. Dalam pelaksanaan ini kami menjalin kerjasama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mendukung upaya pemberdayaan anak-anak, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan anak-anak. Kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk diberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan, seluruh anggota panitia, sponsor, relawan, dan semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara ini. Semoga peringatan Hari Anak Nasional ini memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak Nias Selatan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Peduli anak, peduli masa depan bangsa. Selamat Hari Anak Nasional 2023. Mari lakukan pola asuh tepat untuk mewujudkan generasi hebat. Kebahagiaan pertama seorang anak adalah mengetahui bahwa ia dicintai. Cintai anak dengan sepenuh hati. Kelak anak akan tumbuh dengan penuh cinta. Selamat Hari Anak 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Ya Ahobu. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, mari kita saksikan pidato yang dibawakan oleh Ida Angel Nehe dari FAD Eho Orahili. Kepada Ida kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk bisa berpidato pada kesempatan ini. Sebelum saya memulainya, saya punya pantun untuk kita semua. Dari timur ke arah barat, pergi membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, semoga rezekinya berlimpah-limpah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahamu. Baik, saya rasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari menjawab salam saya dengan penuh semangat. Untuk itu, semoga rezeki Bapak, Ibu, Saudara-saudari berlimpah-limpah. Amin. Baik, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Nia Selatan, yang saya hormati Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Nia Selatan, yang saya hormati Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nia Selatan, yang saya hormati Ibu Kadis P2KB3A Kabupaten Nia Selatan, yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Panitia Hari Anak Nasional 2023 Kabupaten Nia Selatan, serta seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang adalah milik Tuhan, maka marilah kita bersama-sama panjatkan pujian dan syukur kepadanya. Karena atas berkat pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ida Angel Gedanehe, perwakilan dari Forum Anak Desa Eho Orahili. Izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan sebuah momentum yang tepat bagi bangsa kita untuk memberikan peneguhan dan hormat bagi setiap anak. Anak merupakan generasi bangsa, serta anaklah yang akan menentukan nasib negara Indonesia di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Hari Anak Nasional 2023, di mana ia menegaskan kita kembali serta mengingatkan kita kembali akan ketiga hal tersebut. Pertama, hak-hak anak. Dua, kewajiban anak. Tiga, perlindungan anak. Anak memiliki hak-hak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan keadilan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak juga memiliki kewajiban, yaitu untuk menjaga nama baik keluarga. Serta anak sangatlah membutuhkan yang namanya perlindungan. Banyak yang saya lihat di televisi, di koran, serta di media sosial lainnya, di mana anak-anak mendapatkan yang namanya kekerasan fisik dan diskriminasi. Banyak anak-anak yang dilemparkan ke panti asuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak sangatlah membutuhkan yang namanya kasih sayang orang tua dan perlindungan dari orang tua. Ingat, anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan melalui keluarga dan harus dijaga serta dipelihara tumbuh kembangnya.
betapa berharganya seorang anak yang bertumbuh dan menjadi generasi penerus bangsa. Untuk itu, marilah kita jaga serta lindungi anak-anak Indonesia. Kepada teman-teman sebangsa setanah air Indonesia, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bangkit bergandengan tangan, memiliki tekad untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, supaya kita dapat menjadi generasi penerus bangsa yang akan menjadikan Indonesia maju. Semangat dan harapan ini sangatlah dinantikan bangsa besar ini. Jangan tanya apa yang diberikan negara ini kepada Anda, namun bertanyalah pada diri sendiri apa yang telah Anda berikan kepada negara kita tercinta ini. Baik, sebelum saya mengakhiri pidato saya, izin kepada Bapak Bupati serta Bunda PAUD dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini untuk bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan slogan Hari Anak Nasional. Baik, saya akan memberikan contoh. Stop kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Stop kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Demikian pidato yang bisa saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Syam Yahabu. Kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengar sama pidato yang dibawakan oleh Ida Angel yang mewakili Forum Anak Desa Eho Orahili Vanayama. Dan selanjutnya pendengar, masih dalam rangkaian acara peringatan Puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan, selanjutnya kita akan menyaksikan Hoho Cilik yang akan disampaikan atau dipersembahkan oleh anak-anak dari Kecamatan Maniamele Kabupaten Nia Selatan. Dan tentunya saat ini mereka tengah bersiap-siap dan akan menuju ke podium untuk bisa mempersembahkan hoho yang merupakan salah satu budaya tradisional Nia saat ini yang tentunya sangat penting untuk diregenerasikan atau juga dilestarikan bagi anak-anak di saat ini. Dan tentunya juga sama seperti tadi pada tarian penyambutan, mereka yang akan menyanyikan hoho ini juga tampak menggunakan seragam atau baju khas Nias yang didominasi oleh warna hitam dan merah. Dan juga tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa hoho itu hanya dinyanyikan oleh kaum pria saja. Untuk kita semua, hoho adalah suatu bentuk musik vokal atau senandung atau nyanyian yang dinyanyikan secara berkelompok oleh kaum pria secara responsorial atau bersahut-sahutan, atau disebut dalam bahasa kita Nias yaitu vagema-gema. Nah, ada beberapa hoho di dalam budaya Nias, dan hoho yang ditampilkan pada saat ini yaitu hoho vetataro, di mana dipertunjukkan tanpa menggunakan tarian. Penyanyi melakukannya di atas daro-daro atau yang disebut kursi tradisional Nias, biasa digunakan dalam upacara kematian seorang bangsawan dalam bahasa Nias bagian selatan, atau disebut siulu atau pesta kampung.
Ya, dan pendengar tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa saatnya kita akan mendengarkan Hoho dari anak-anak Kecamatan Desa Maniamala. So ano limo so ano debugue mo bali mo no isa bugue batebu no hite raso moi fahe nebe rasa sarano mau fafa nebe bebe no ni danu mau fafa falino bad ae deramo moi fasui sui ahe rasa sarano mau panu sui ahe babu uno lele ufane ne ba mama use der oi ba beredra oi bang bereni beredra handoni halu nyai bani no we fai der oi ba mama chula nyo oi ba ho guni chula ba ji to la o gunyai bani de ja sahi sanema gerau genai ne tolamia gube jite lugana bagana belima banama sime jiwa ane so gupa lumeje so gupa falume baho ina so gupa lumeje ai balaseri eder so gupa salyo so gupa pa salyo baho ina so gupa salyo ai bala ero bala ba ala la wadra guhe la wadra drau geno baho ina ba ala wadra ge bano hi moyo
ba u sadrau ge u sadra drau geno bahoi na ba u sadrau ge bai lawa gana ba u sadrau ge u sadra drau geno bahoi na ba u sadrau ge bai lawa hamo ba fa ta ra gu he fa ta ra drau ga no ba hoi na ba fa ta drau ga ba ne da ya châu khu ba fa ta ra gu he fa ta ra drau ga no ba ho ina ba fa ta drau ga ane a cho yo eder to la drau ge te roi to la drau ge no ba hoi na to la drau ge te roi te ro mau ma no alain rau jale mon roi ina ku mai mana che eder to la drau ge te roi rau ge no ba hoi na to la rau ge te roi te ro ma hu o gum mya me a ro lo he me ai ro lo va la va la hisa baja bel drau ge o ai baja bel baja bel drau ge o no bur u ho i vagu ho i vagu nga ag berdrai ai ma ag he ma ag berdrai dolu ho i vagu ho ai ne rau ge ono ai ne ai ne rau ge ono tu tu la ru ho baji le ite fe ai baji le ite fe banwa de ho i baji le sai ai baji le
Bajile isai banwa salu ho ho aine rauge ono aine aine rauge ono fune habu ho iwaku ma aglai lai ai ma bai lai bute bulu hoi gumamya me ai rolo ai gumamya gumamya me ai rolo pahala bafala hisa. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan Hoho Cilik atau Hoho yang dinyanyikan oleh anak-anak remaja dari Kecamatan Maniamele yang tadinya memang cukup panjang dan tentunya berisi syair-syair yang bisa memberikan hal-hal positif khususnya dalam hal kemajuan atau juga perkembangan anak-anak di Nia Selatan. Dan selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kata sambutan dari manajer WVI area Teluk Dalam yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan kata sambutan atau juga puisi dari Jolin Kiresya Dahi. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan beserta Ibu. Yang saya hormati dari Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala OPD se-Kabupaten Nia Selatan yang berkesempatan hadir. Saat ini yang saya hormati Kepala Dinas P2KB P3A selaku Ketua Panitia dalam acara Hari Anak saat ini, dan yang saya hormati manajer Lembaga Obor Berkat yang berkesempatan hadir, yang saya hormati para kepala kecamatan yang berkesempatan hadir, yang saya hormati juga para kepala desa yang berkesempatan hadir, yang saya hormati dari Ketua Puskesmas yang berkesempatan hadir, dan yang saya hormati dari Radio Republik Indonesia yang berkesempatan hadir saat ini, dan yang saya sangat kasihi adik-adik sekalian, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik saat ini lagi memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi khususnya yang diselenggarakan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi kalau kita kembalikan ke Nia Selatan, kita sama-sama sebutkan ya. Jadi Anak Terlindungi Nia Selatan Maju. 3, 2, 1. Anak Nia Selatan Maju. Sekali lagi maaf. 3, 2, 1. Anak Terlindungi Nia Selatan Maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pertama-tama
Kami dari Wahana Visi Indonesia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak di Kabupaten Nia Selatan. Banyak hal yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui dinas-dinas yang terkait yang telah melakukannya. Khususnya dengan adanya kasus stunting di Nia Selatan, berbagai upaya dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan melakukan tindak-tindak pencegahan terhadap kasus stunting. Selain itu juga banyak instrumen-instrumen yang telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui peraturan daerah, khususnya penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Nia Selatan. Satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana pemerintah kabupaten melakukan upaya-upaya untuk melakukan perlindungan anak di Nia Selatan. Dan hal tersebut, banyak hal juga yang telah dilakukan terkait dengan bagaimana Kabupaten Nia Selatan menuju Kabupaten Layak Anak. Yang diinisiasi ada sekitar 16 desa yang sudah menuju Desa Layak Anak. Selain itu juga banyak hal juga yang telah dilakukan untuk pemenuhan akta lahir. Bagaimana pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengupayakan agar semua anak di Kabupaten Nia Selatan memiliki akta lahir. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Dan tadi disampaikan bahwa banyak pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, dari swasta, dan juga dari masyarakat. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas P2KB P3A menyampaikan hal tersebut. Jadi memang untuk satu anak itu memang harus banyak pihak yang terlibat. Untuk itulah jadi terima kasih kepada semua pihak yang mempunyai kepedulian untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak di Nia Selatan. Agar apa? Sesuai dengan tema kita hari ini, anak terlindungi, Nia Selatan maju. Untuk itu banyak pihak juga, baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan ini sejalan, tadi disampaikan juga oleh Ketua Panitia bahwa konteks budaya di Nia Selatan mempunyai nilai yang sangat mendukung. Di mana tadi disampaikan adalah ono harato sebuah. Anak adalah harta yang paling berharga. Kalau kita memiliki harta, pasti kita akan melakukan upaya-upaya untuk melindungi supaya harta kita bisa tetap terjaga. Dan untuk itulah pemerintah mendukung dan sejalan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan ke depannya. Dan ini tentunya untuk anak-anak di Nia Selatan semakin maju. Jadi terima kasih sekali lagi dari semua pihak yang mempunyai kepedulian untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak di Nia Selatan. Dan Wahana Visi Indonesia berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dan tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nia Selatan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Secara internasional juga sudah ditetapkan dalam bentuk klaster-klaster, di mana upaya-upaya perlindungan anak itu agar tetap dilakukan dengan penilaian-penilaian melalui Kabupaten Layak Anak di Nia Selatan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan semoga momentum ini menjadi bagian bagi dari kita agar anak-anak di Nia Selatan dapat terlindungi sehingga Nia Selatan memiliki generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Yahowu.
Kami ucapkan terima kasih untuk kata sambutan dari Manajer Wahana Visi Indonesia. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Mari kita saksikan puisi yang dibawakan oleh Julin Kresia Dahi dari SD Swasta Harapan Yas. Kepada saudara kami Joli, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jolin Kinesha Daci. Saya dari SD Swasta Harapan Yas. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Suara Hati Anak Kecil, karya El Gowasa. Terukir indah, tersemat di relung hati. Walau kadang nafas terengah, tiada pernah sesak rasa meniti. Melangkah selalu, tak perlu gentar akan pijakanmu. Tunjukkanlah pada semua insan tawamu nan begitu sejuk. Dengan tekan kami berdiri gigih untuk meraih masa depan.
Terima kasih. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, demikian tadi telah kita dengarkan bersama puisi yang disampaikan oleh Jolin Kiresya Dahi dari SD Swasta Harapan Nias. Dan selanjutnya nanti juga kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Bupati Nias Selatan, Bapak Hilarius Duha. Dan tentunya juga nanti kami akan menghadirkan wawancara singkat dengan beberapa narasumber yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda usai nanti arahan dan bimbingan dari Bupati Nias Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bunda Paut, yang saya hormati Wakil Bupati Nias Selatan beserta Ibu, Kajari Nias Selatan yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan OPD, yang saya hormati manajer Wana Visi, yang saya hormati seluruh yang hadir yang tidak saya sebut satu persatu, dan terkhusus kepada para panitia dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka hari ulang tahun anak yang ke-39. Tentunya dalam hari ulang tahun anak ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya dalam hal melindungi anak. Makanya dikatakan di situ anak terlindung, Indonesia maju. Bagaimana cara melindungi anak? Memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan, karena dalam hal melindungi ini yang paling utama adalah dari keluarga. Yang paling utama adalah dari keluarga. Melindungi bukan hanya sekedar terlindung dari penyakit, terlindung dari mara bahaya, tapi jauh daripada itu melindungi dalam arti membina sampai anak bisa menjadi dewasa, bisa tumbuh berkembang dan menjadi aset bangsa dan negara. Melindungi bukannya sekedar memberikan makan, bukan sekedar memberikan sekolah, tapi jauh daripada itu, sebagai orang tua memberikan contoh-contoh yang baik, memberikan pola pikir yang baik, supaya anak mempunyai cara berpikir ke depan, supaya anak merasa dilindungi. Makanya dikatakan tadi disayangin, dikasihi, dicintai. Mengapa harus seperti itu? Karena anak, usia anak yang masih muda, yang disebut anak dalam kamus bahasa Indonesia kita adalah sampai umur 18 tahun. Mengapa disebut sebagai anak? Karena kemampuan berpikir, kemampuan untuk bertindak. Mereka belum tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka belum memahami apa yang harus mereka lakukan.
Mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Oleh sebab itu peran orang tua, peran kita semua, peran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diharapkan agar anak-anak kita ke depan yang disebutkan sebagai generasi penerus, yang disebutkan sebagai aset negara, aset bangsa, aset Nia Selatan dapat diandalkan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi jauh lebih itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30, 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Mungkin terkadang juga kita merasakan diri kita bahwa kita ini sebagai anak dalam masa yang lampau. Terkadang dalam diri kita apa yang terdidik kita pada masa lampau kita coba menerapkan kepada anak-anak kita. Tapi ternyata zaman sudah berbeda. Masanya sudah berbeda. Kebutuhannya sudah berbeda. Apalagi tadi disampaikan kebutuhan masalah informatika. Masalah IT. Sangat-sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan pendidikan anak. Sehingga mari kita bekerja sama semua. Pemerintah maupun keluarga-keluarga, para guru, dan seluruh stakeholder yang ada di dalam hal membina anak-anak kita yang masih remaja, yang masih muda belia, yang masih anak-anak, mungkin bahkan sejak dari bayi. Bahkan stunting itu adalah mulai dari pada saat perkawinan, pada saat kehamilan. Sering kita tidak menyadari dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Sering kita katakan kekerasan yang disebut tadi, kekerasan itu hanya kekerasan fisik. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk kekerasan psikis. Tidak hanya sekedar kekerasan fisik. Jauh juga akan lebih berbahaya seketika kekerasan psikis terjadi. Seketika para orang tua mulai ribut, mulai mempertontonkan kepada anak. Mulai akhirnya muncul perceraian. Itu kekerasan psikis. Yang tadi sadar tidak sadar disampaikan tadi bahwa anak adalah titipan Tuhan. Kita dititip untuk memelihara, salah satu tugas untuk memeliharanya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Dengan hari ulang tahun anak yang ke-39 ini, kita memulai. Memang namanya memulai tidak akan segampang itu. Ya terkadang kadang-kadang kalau di daerah kita ini sering saya baca cukobe, nya me alio mana. Tidak. Sistem itu adalah satu perjalanan. Kehidupan ini perjalanan. Semua pekerjaan itu perjalanan. Semua tidak ada yang signifikan, tidak ada yang langsung instan. Semua perjalanan. Tapi dari sekarang kita memulai dengan ulang tahun ke-39 ini. Saya menghimbau kita semua, mari kita jaga, kita berikan hak-hak anak, kita lindungin. Dan supaya masa depan, masa Indonesia emas nantinya ke depan lebih baik terkhusus untuk Kabupaten Nia Selatan. Sekian yang saya sampaikan dan saya ucapkan selamat Hari Anak yang ke-39. Yahobu. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada,
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bupati Nia Selatan, Bapak Hilarius Duha, dan tentunya masih ada rangkaian-rangkaian acara yang akan terus dihadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan 25 sampai 26 Juli tahun 2023. Namun tentunya kami akan mencoba untuk menghadirkan wawancara singkat bersama dengan dua narasumber nantinya, yakni ada dari Forum Anak Desa Eho Orahili, kemudian juga nanti kami akan hadirkan wawancara dari manajer WVI Nia Selatan bersama dengan Bapak Sylvester Loa. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tari kreasi yang dipersembahkan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Cek 1 2 3. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, seperti tadi yang telah kami sampaikan bahwa kita akan melakukan wawancara singkat kali ini bersama dengan Ketua Forum Anak Desa Eho Orahili, ada Lis Darlina Manal. Nah, kita mau tanya-tanya kira-kira seperti apa tanggapan dari Lisna sendiri mengenai peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023. Oke Lisna, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang menjadi tanggapan Lisna tentang tema Hari Anak Nasional tahun ini, anak terlindungi, maksudnya Indonesia Maju. Kira-kira apa tanggapannya? Silakan. Jadi tanggapan saya di tema Hari Anak Nasional di tahun ini yaitu Anak Indonesia Terlindungi, Indonesia Maju. Jadi saya bisa menanggapi di sini, anak Indonesia itu terlindungi maka berdampak juga dalam negara, seperti jika anak-anak di Indonesia dilindungi dan dapat seperti berperan dalam hal-hal seperti bersosialisasi dalam kelompok, jadi anak itu bisa berkembang dalam organisasi tersebut. Jadi bisa ditanggapi anak juga berdampak besar bagi negara. Jadi otomatis jika anak terlindungi maka otomatis Indonesia juga maju. Jadi itu menurut saya. Nah kira-kira apa yang menjadi harapan atau juga pesan-pesan Lisna kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah terkait dengan tema Hari Anak Nasional ini? Jadi harapan saya kepada pemerintah contohnya masyarakat berperan penting juga kepada kami seperti melindungi dan mewujudkan hak-hak dan kewajiban seperti untuk anak, apa saja hak-hak anak dapat terwujud. Dan harapan saya untuk pemerintah agar pemerintah tidak lepas dalam menjalankan setiap apa saja hak-hak anak tersebut. Oke, baik, terima kasih Lisna atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan sukses untuk kegiatannya. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan wawancara kita di kesempatan sore hari ini. Kali ini kita sudah bersama dengan manajer WVI Nia Selatan dengan Bapak Sylvester Loa. Nah, kira-kira Pak, bagaimana kita memaknai tema Hari Anak Nasional tahun 2023 ini khususnya di Nia Selatan? Baik, terima kasih. Ya, temanya memang anak terlindungi, Indonesia maju gitu ya. Jadi memang kita ngomong di sini tentang perlindungan anak ya. Jadi memang perlindungan anak itu memang termasuk unsur-unsur pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Jadi banyak upaya-upaya yang kita lakukan di Nia Selatan ya, seperti kita ketahui.
Kalau merujuk pada konvensi hak anak, jadi memang ada istilahnya ada 5 klaster ya. Jadi klaster pertama itu tentang hak sipil dan kewarganegaraan, di mana hak sipil dan kewarganegaraan itu berbicara tentang adanya forum anak di desa, mulai dari desa sampai dengan kabupaten gitu ya. Dan selain itu ada tentang pemenuhan akte lahir. Itu baru klaster pertama loh ya. Jadi sedangkan untuk klaster keduanya itu berbicara tentang pengasuhan alternatif. Jadi untuk pengasuhan alternatif itu bagaimana ada indikatornya supaya tidak ada perkawinan usia anak. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Tadi Pak Bupati juga sampaikan ya bahwa peran keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang terkait dengan klaster 2. Dan klaster 3-nya itu terkait dengan kesehatan dasar gitu ya. Nah, kesehatan dasar itu bagaimana akses sarana air bersih, masalah stunting di dalamnya, bagaimana masalah sanitasi, bagaimana pemberian makan bagi bayi dan anak, dan juga bagaimana layanan kesehatan yang ramah anak. Jangan sampai kan masuk ke sarana kesehatan malah anak-anaknya malah tambah sakit gitu ya. Dan klaster yang keempatnya itu terkait dengan pemanfaatan waktu luang. Jadi makanya ya saat ini WVI bersama dengan ini ya Dinas P2K BP3A, bagaimana ada kelompok-kelompok anak yang bisa terfasilitasi, ada menjadi wadah bagi mereka gitu ya, supaya anak bisa berkelompok dan kita hadir juga tidak mau ya membentuk satu kelompok baru, tapi maksudnya gunakan kelompok-kelompok yang sudah ada ya. Nah, itu yang klaster keempat, dan di situ juga berbicara tentang bagaimana PAUD yang holistik integratif gitu, dan juga bagaimana anak-anak mencapai usia pendidikan 12 tahun gitu. Nah, itulah indikator-indikator yang ada. Dan juga di klaster 5-nya itu terkait dengan perlindungan khusus bagi anak. Jadi banyak juga yang kita lihat gitu ya, terlindungi dari masalah narkoba, masalah kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, dari 5 klaster itu memang ada satu hal yang paling penting juga. Jadi tidak bisa melibatkan hanya satu pihak gitu ya. Jadi memang ada pihak, kalau di istilahnya arahannya itu kan berbicara tentang mulai dari dunia usaha, jangan sampai mereka nggak peduli dengan anak, mereka sebagai tenaga kerja gitu. Dan juga dari masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Nah, pemerintah selaku leading sektor ya. Jadi mereka bagaimana mengupayakan untuk kelembagaan itu bisa terbentuk. Jadi untuk di Nia Selatan yang maksudnya bersyukur gitu ya, karena memang ada dari sisi kelembagaan tentang peraturan. Peraturan sendiri ada peraturan Perda nomor 2 ya tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu sudah ada perdanya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya itu harus kita turunkan ke tingkat bawah ya. Nah, itu di kabupaten, bagaimana ke kecamatan maupun ke desa. Nah, itulah yang peran-peran itulah yang nanti semua pihak bisa mengambil peran-perannya. Nah, termasuk WVI mau mengambil peran itu. Bagaimana menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh upaya-upaya pemerintah yang sudah melakukan. Nah, sehingga itulah yang menjadi satu hal yang menarik dari semua pihak bisa melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Nah, kalau WVI sendiri yang sering terjun ke masyarakat, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi kendala khususnya untuk Kabupaten Nia Selatan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak ini? Iya, mungkin pertama memang yang menjadi kendala soal pengetahuan ya. Nah, jadi memang makanya kita sering melakukan sosialisasi dan bersyukur gitu ya selama implementasinya kita di sini gitu ya, bahwa yang kita lakukan itu misalnya contoh pemenuhan akte lahir. Jadi ada beberapa desa udah sampai 100% gitu ya. Dan juga bagaimana forum anak udah terbentuk gitu juga kayak gitu. Nah, terkait dengan indikator-indikator lainnya, dan itu kayak bagaimana filosofi daerah Nia Selatan itu kita gaungkan gitu. Nah, supaya mereka tersadarkan kembali. Jadi makanya itu yang kita upaya lakukan adalah dari 3 tungku ya. Jadi kayak kita ini kan satu individu tapi ada tiga institusi terlibat, baik sebagai rakyat, sebagai masyarakat adat,
dan umat gitu atau jemaat, karena unsur gereja, terus unsur maksudnya dari unsur agama ya, dan juga adat, dan juga bagaimana kita di pemerintah. Jadi 3 unsur ini menjadi satu. Kalau memang dia saling bertentangan, mempunyai nilai-nilai yang berbeda, nah ini yang akan menjadi sulit. Nah, bagaimana sebenarnya di Nia Selatan itu menjadi poin yang sangat penting, bahwa nilai adatnya juga mendukung gitu ya, Ono Harato Sebuah itu. Jadi seharusnya lebih mudah agar upaya-upaya perlindungan anak di Nia Selatan. Itu harapan kita ke depannya untuk Nia Selatan. Nah, selanjutnya mungkin apa kegiatan-kegiatan atau juga upaya yang dilakukan WVI bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka perlindungan anak ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi upaya yang kita lakukan, jadi WVI sekarang juga udah terlibat di dalam tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak ya. Nah, selain itu juga WVI terlibat di dalam gugus tugas khusus untuk P2 TP2A, Pusat Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan terhadap Anak. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, selain itu juga bentuk intervensi lain gitu ya, yang dari 5 klaster itu tadi. Jadi semuanya itu yang kita upayakan. Nah, kalau di pemerintah memang leading sektornya beda-beda gitu ya. Dinas Kesehatan di kesehatan dasar, tetapi harus tetap merujuk pada satu tujuan yang sama, yaitu menuju Kabupaten Layak Anak. Nah, itu yang dilakukan penilaian terus setiap tahun. Nah, mungkin terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan yang merupakan pesan dan harapan kepada anak-anak dan juga mungkin kepada pemerintah terkait dengan peringatan Hari Anak tahun 2023? Iya, jadi anak-anak harus tetap berbesar hati ya. Banyak pihak yang sudah mau terlibat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan. Jadi diharapkan juga untuk peran keluarga, bagaimana untuk melakukan pendampingan terhadap anak, supaya anak-anak bisa memiliki masa depan yang lebih cerah gitu ya. Dan semoga dengan momentum Hari Anak ini kita semakin sadar bahwa anak adalah menjadi aset untuk kita ke depan, dan itu sejalan dengan filosofi Nia Selatan ya, Ono Harato Sebuah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Silvestre atas waktunya, dan tentunya pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ketua Forum Anak Desa Eho Orahili dan juga tadi Manajer WVI Nia Selatan Silvestre Loa. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi satu semangat lagi bagi kita semua untuk bagaimana mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Dan tentunya juga tidak terasa waktu yang membatasi kita di kesempatan sore hari ini pendengar untuk siaran reportase memperingati Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan tahun 2023 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan tentunya segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tentunya selamat memperingati Hari Anak Nasional. Saya Anover Lisulu undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran reportasi berikutnya. Selamat sore dan Yahobu. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia.
Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.